Perkenalkan, nama saya Diva Indrian Tanggalo dan NIM 2023-321. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list, stack, dan merge. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa itu linked list. Linked list adalah salah satu struktur data penting dalam pemrograman komputer. Ini terdiri dari sekelompok simpul yang saling terhubung melalui referensi atau pointer. Setiap simpul terdiri dari dua bagian utama, yaitu data yang menyimpan nilai dan pointer yang menuju ke simpul berikutnya dalam urutan. Jenis-jenis linked list yang pertama yaitu ada single linked list, setiap simpul hanya memiliki satu pointer yang menuju ke simpul berikutnya dalam urutan. Yang kedua, double linked list, yaitu setiap simpul memiliki dua pointer, satu menuju ke simpul sebelumnya dan satu lagi menuju ke simpul berikutnya. Yang ketiga itu circular linked list. Pada jenis ini, pointer dari simpul terakhir menuju kembali ke simpul pertama membentuk lingkaran. Yang kedua yaitu stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, last in first out, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Operasi pada stack biasanya terdiri dari dua operasi utama, push untuk menambahkan elemen ke atas stack dan pop untuk menghapus elemen teratas dari stack. Operasi umum pada stack. Push menambahkan elemen ke atas stack, pop menghapus elemen teratas dari stack, tick melihat elemen teratas tanpa menghapusnya, is empty memeriksa apakah stack kosong, is full memeriksa apakah stack penuh untuk implementasi menggunakan array. Dan yang terakhir yaitu sorting merge. Sorting merge atau disebut juga merge sort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan define and code untuk mengurutkan sebuah array atau daftar data. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian, mengurutkan kedua bagian secara terpisah, dan kemudian menggabungkan kedua bagian yang sudah diurutkan menjadi satu. Langkah-langkah utama dalam algoritma sorting merge. Yang pertama itu define, memisahkan array menjadi dua bagian secara rekursif hingga hanya terdapat satu elemen dalam setiap bagian. Yang kedua yaitu code, mengurutkan setiap bagian secara terpisah. Dan yang ketiga, menggabungkan dua bagian yang sudah diurutkan menjadi satu array dengan urutan yang benar. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang linked list dalam bahasa C++. Yang pertama kita menggunakan include.iostream di mana merupakan library dalam C++. Pada baris yang ketiga sampai kelima yaitu mendefinisikan struktur node yang berisi data dan pointer ke node berikutnya. Pada baris yang ke-7 sampai baris yang ke-13 mendefinisikan kelas linked list yang memiliki dua pointer yaitu head dan tail untuk menunjukkan node pertama dan terakhir dalam linked list. Pada barisnya yang ke-15 sampai barisnya yang ke-27, metode add node digunakan untuk menambahkan node baru ke linked list. Node baru dibuat dan diisi dengan data yang diberikan. Jika linked list masih kosong, head sama dengan 0, maka head dan tail diatur ke node baru. Jika tidak, tail diatur ke node baru dan node baru menjadi node terakhir di linked list. Pada barisnya yang ke-29 sampai barisnya yang ke-36, metode print list digunakan untuk mencetak is linked list dimulai dari head. Setiap node dicetak sampai mencapai 0 akhir linked list. Pada barisnya yang ke-38 sampai barisnya yang ke-59 yaitu metode delete node digunakan untuk menghapus node dengan data tertentu dari linked list. Jika linked list kosong, maka tidak ada yang perlu dihapus. Jika data yang ingin dihapus berada di head, maka head diubah menjadi node berikutnya dan node awal dihapus. Jika data yang ingin dihapus berada di node lain, maka node sebelumnya diubah untuk melompati node yang akan dihapus, kemudian node yang akan dihapus dari memori. Pada barisnya yang ke-61 sampai barisnya yang ke-76 yaitu fungsi main digunakan untuk menguji implementasi linked list. Objek linked list dibuat. Node-node baru ditambahkan ke linked list menggunakan metode add node dan diisi linked list dicetak menggunakan metode print list. Kemudian node dengan data 2 dihapus menggunakan metode delete node dan diisi linked list dicetak kembali. Dan kita akan run
Ini adalah hasil runner dari linked list. Yang kedua itu stack. Pada yang pertama-tama kita akan menggunakan include stream yang dimana merupakan library dalam C++. Pada barisnya yang ketiga sampai yang ketujuh mendefinisikan kelas stack yang memiliki variabel top, menunjukkan indeks elemen teratas, kapasitas maksimum stack, dan array untuk menyimpan elemen stack. Pada barisnya yang ke-8 sampai ke-11 yaitu konstruksi stack yang menganalisis top dengan min1 dan membuat array dengan ukuran kapasitas. Pada barisnya yang ke-13 sampai baris yang ke-15 itu stack yang digunakan untuk menghapus array dari memori saat objek stack dihancurkan. Pada baris yang ke-17 sampai baris yang ke-23 metode push digunakan untuk menambahkan elemen ke stack. Jika stack sudah penuh, top sama dengan kapasitas min1, maka akan muncul pesan stack overflow, cannot push, dan elemen tidak ditambahkan jika tidak elemen ditambahkan ke array pada indeks top plus 1. Pada barisnya yang ke-25 sampai 31 yaitu metode pop digunakan untuk menghapus elemen teratas dari stack. Jika stack kosong top sama dengan min1, maka akan muncul stack underflow, cannot pop, dan tidak ada elemen yang dihapus. Jika tidak, top dikurangi 1 untuk menghapus elemen teratas. Pada barisnya yang ke-33 sampai barisnya yang ke-39 yaitu metode pick digunakan untuk mendapatkan nilai dari elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Jika stack kosong top sama dengan min1, maka akan muncul pesan stack is empty, cannot pick, dan min1 dikembalikan. Jika tidak, nilai elemen teratas dikembalikan. Pada barisnya yang ke-41 sampai barisnya yang ke-43 metode is empty digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong atau tidak, mengembalikan nilai true jika stack kosong top sama dengan min1 dan false jika tidak. Baris 45 sampai 47 yaitu metode is full digunakan untuk memeriksa apakah stack penuh atau tidak, mengembalikan nilai true jika stack penuh top sama dengan kapasitas min1 dan false jika tidak. Pada barisnya yang ke-45 sampai 55 dari 45 sampai 55 yaitu metode print stack digunakan untuk mencetak elemen-elemen dari stack dimulai dari elemen teratas. Pada barisnya yang ke-57 sampai ke-77 yaitu fungsi main digunakan untuk menguji implementasi stack. Objek stack dibuat dengan kapasitas 5. Elemen-elemen ditambahkan ke stack menggunakan metode push dan elemen dalam stack dicetak menggunakan metode print stack. Kemudian elemen teratas diambil menggunakan metode pick dan dicetak. Selanjutnya elemen teratas dihapus menggunakan metode pop dan elemen dalam stack dicetak kembali. Berikut hasil runnya. Ini hasil setelah kita compile. Selanjutnya adalah codingan dalam sorting merge. Pada baris yang ketiga sampai barisnya yang ke-25 yaitu fungsi merge digunakan untuk menggabungkan dua bagian terurut dari array menjadi satu bagian terurut. Fungsi ini menerima array, indeks kiri, indeks tengah, indeks kanan sebagai parameter. Pertama, fungsi ini menghitung ukuran dua bagian array yang akan digabungkan. Kemudian, dua bagian array dipisahkan menjadi array L dan R. Selanjutnya, elemen-elemen array L dan R dibandingkan satu persatu dan dimasukkan ke array asli secara terurut. Setelah itu, sisa elemen dari array L atau R yang belum dibandingkan dimasukkan ke array asli. Pada baris yang ke-40 sampai baris 49 yaitu fungsi merge sort digunakan untuk membagikan array menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memanggil fungsi merge untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut secara terurut. Fungsi ini menerima array indeks kiri dan indeks kanan sebagai parameter pertama. Fungsi ini memeriksa apakah indeks kiri kurang dari indeks kanan. Jika iya, maka fungsi ini menghitung indeks tengah dan memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Untuk bagian kiri dan bagian kanan array, setelah itu
Fungsi merge dipanggil untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut menjadi satu bagian terurut. Pada barisnya yang ke-51 sampai 63 itu fungsi main digunakan untuk menguji implementasi merge sort. Array awal dideklarasikan dan diinisialisasi ukuran array dihitung dan membagi ukuran total array dengan ukuran elemen tinggal. Kemudian fungsi merge sort dipanggil untuk mengurutkan array. Setelah itu isi array yang sudah terurut dicetak menggunakan perulangan for. Berikut hasilannya. Ini hasil dari merge sort. Demikian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.